Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Bandung dan akan melakukan perjalanan menuju kota Banyuwangi. Untuk perjalanan dari Bandung ke Banyuwangi, naik kereta api itu nggak ada kereta langsung ya. Jadi kita harus transit-transit kayak gitu. Dan untuk perjalanan pertama dari Bandung menuju Banyuwangi, saya menggunakan kereta api Argo Wilis dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Argo Wilis adalah kereta api eksekutif Argo yang menyandang gelar sebagai kereta tercepat untuk rute dari Bandung sampai dengan ke Surabaya, menempuh waktu perjalanan sekitar 9 jam lebih 55 menit, dan untuk kereta api Argo Wilis sendiri, di perjalanannya akan melintasi jalur yang ekstrim dengan kontur tanah yang naik turun dan berkelok-kelok, sehingga dalam perjalanan kita bisa menikmati keindahan alam seperti hamparan sawah, hamparan pegunungan, dan lain sebagainya. Tahukah kamu kalau kereta api Argo Wilis ini terdaftar ke dalam jajaran kereta api unggulan, yang dimana kecepatan kereta api Argo Wilis di lintas tertentu diizinkan mencapai batas kecepatan maksimal untuk kereta api di Indonesia saat ini, yaitu 120 km per jam. Selain itu juga di kereta makan, kita bisa makan makanan yang memang dimasak langsung oleh chef. Jadi ala-ala makan di kafe gitu. Lalu, untuk harga tiket naik kereta api Argo Wilis yang saya bayarkan pada perjalanan saat itu sebesar Rp510.000. Nggak murah sih, harganya mencapai setengah juta. Tapi saya jamin untuk naik kereta api Argo Wilis ini nggak akan ngebosenin selama di perjalanan, karena perjalanan pagi itu kita bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang indah selama di perjalanan ya. Nah teman-teman, untuk yang mau tahu seputar kereta api Argo Wilis, review lengkapnya, teman-teman bisa cek aja ya video naik kereta api Argo Wilis di channel saya. Udah ada kok videonya. Dan untuk sekarang ini, saya akan lebih terfokus pada jalan-jalan ke Banyuwangi. Nah, buat kamu yang memang memiliki rencana liburan ke Banyuwangi dalam waktu dekat, saya sarankan untuk tonton video ini karena saya bakal kasih tahu tempat atau akomodasi hotel yang bisa dijadikan referensi untuk perjalananmu ketika nanti ke Banyuwangi. Diberangkatkan dari stasiun Bandung pada pukul 8.15 dan sekarang alhamdulillah pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, saya sudah tiba di kota Surabaya, tepatnya di stasiun Surabaya Gubeng. Dan teman-teman, ini adalah bangunan stasiun Surabaya Gubeng lama ya. Pintu masuknya sebelah sini, tadi pintu luarnya itu ada di belakang ya. Nanti itu saya bakal nyebrang jalan. Jadi lokasi hotelnya itu berada di Jalan Kayun, di seberang Monumen Kapal Selam. Nah teman-teman, posisi dari stasiun Gubeng Lama itu sebelah sana ya. Sebenarnya ada hotel yang dekat banget, yaitu Hotel Sahid. Dengan harga per kamarnya itu sekitaran 220.000 untuk kamar yang paling murah. Biasanya saya nginep di sini juga ya, kalau berdua sama temen gitu, kalau nggak sendirian, tapi waktu transitnya lama. Namun berhubung harganya lumayan, 220.000-an, dan saya waktu transitnya hanya sebentar, jadi saya mau ke hotel kapsul yang ada di Jalan Kayun, namanya Tab Kapsul. Ini lagi nunggu lampu merah dulu ya, biar bisa nyebrang. Nah teman-teman, stasiun Gubeng itu berada di samping Alfamart ya, di sebelah sini. Dan saya sekarang sudah nyebrang. Dari sini itu dekat banget ya, hanya jalan sedikit. Indah loh, kota Surabaya di malam hari. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, banyak gemerlap lampu gitu, lampu-lampu bangunan. Dan jalanan Surabaya memang rame banget sih. Ini tepatnya berada di pusat kota ya. Sekarang saya sudah berada di Jalan Kayun. Jalan Kayun itu sebelah situ ya teman-teman. Jalan ke arah kiri, dan tepat berada di seberang Monumen Kapal Selam. Nah, kalau udah di Jalan Kayun deket nih, deket banget. Nah, sekitar jalan kurang lebih 100 meteran, sudah sampai lagi nih di hotel tempat biasa saya nginap kalau transit di Surabaya cuman sebentar doang. Namanya Tab Kapsul Hotel. Dan saya mendapatkan harga untuk per malam itu di kisaran 120.000-an ya. Murah banget. Sekarang saya sudah check-in di hotel dan sudah dapat akses card. Jadi yang saya senang juga di Tab Kapsul ini ada kafetaria ya. Kalau lapar, pengen makan atau minum atau nongkrong-nongkrong, jadi nggak usah bingung lagi cari tempat nongkrong. Saya sekarang ada di kamar 40402, tepatnya ada di lantai 4 ya teman-teman. Dan enaknya juga untuk naik ke atas ini sudah menggunakan lift. Dan saya di hotel ini itu sudah menginap lumayan banyak.
sering banget lah. Hampir tiap tahun tuh ada nginap di sini. Wow, nampaknya nggak ada orang lain ya selain saya. Jadi enak nih reviewnya. Sekarang saya udah ada di dalam kamar nomor 404. Ini kapsul 1, ini kapsul 2. Jadi dalam satu kamar ini terdiri dari 4 kapsul ya. Lumayan private sih untuk ukuran hotel kapsul. Dan nanti kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Lalu di sebelah kapsul juga ada locker ya, buat nyimpen barang seperti itu. Udah ada nomornya, 1, 2, 3, 4. Saya 40402, berarti lockernya yang sebelah sini ya teman-teman. Kalau dulu itu lockernya terkunci. Cuman beberapa hari terakhir saya kesini, itu lockernya sudah tidak bisa dikunci lagi. Sayang banget sih ya. Tapi ya udahlah. Dan juga sudah kepalang nyaman, saya nginep di sini gitu ya teman-teman. Dengan harganya yang murah dan fasilitasnya yang menurut saya oke banget. Ya jadi mau nggak mau, locker yang tidak terkunci ini masih saya maklumi seperti itu. Sebelum kita lihat kamar tempat tidurnya atau kapsul tempat di mana kita tidur, kita lihat dulu toiletnya. Inspeksi dari kebersihan dan lain sebagainya. Biasanya sih bersih ya teman-teman. Nah, ini dia untuk toiletnya sendiri, klosetnya, kloset duduk. Lalu ada juga shower, dan yang bagusnya lagi teman-teman, showernya ini ada air hangat loh, air panas. Ada juga wastafel, dan ada kaca yang lumayan gede. Dan juga teman-teman, di ruangan ini dilengkapi sama pendingin ruangan ya, atau AC. Sekarang kita masuk ke kapsul saya. Dan teman-teman, ini adalah tempat tidur saya untuk malam ini. Memang sih, jika dibandingkan dengan hotel tipe kamar, ini masuknya sempit banget. Cuman, jangan salah teman-teman. Untuk tidur semalaman, ini udah lebih dari cukup dan udah nyaman banget. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini ya, isi di dalam kapsulnya. Jadi, untuk barang-barang berharga, saya sarankan jangan disimpan di locker, tapi mending disimpan di kapsul aja. Lalu, kita juga dapat handuk untuk mandi. Ada juga selimut kayak gini. Untuk fasilitasnya sendiri, di sini ada kaca, kacanya lumayan gede ya, dan juga terang menurut saya. Lalu di sebelah sini ada sebuah settingan, di mana untuk menyeting lampu di cermin ya. Nah, kayak gini. Jadi bisa diredupin tuh. Nah, makin redup kan. Kalau di fullin kurang lebih kayak gini. Ditambah lagi juga di sini ada lampu utamanya ya. Tuh, kalau dimatiin ini agak redup, tapi kalau kita nyalain, ini jadi terang lagi, kayak gitu. Lampunya di sebelah sini sih, sebenarnya ini lampu baca, tapi membantu juga untuk penerangan. Lalu ada juga TV buat hiburan seperti itu. Di sini ada remote-nya ya. Kalau teman-teman tanya kok TV-nya nggak ada suaranya, ya karena ini konsepnya hotel kapsul. Jadi untuk mendengarkan suara dari televisi itu membutuhkan earphone ya. Dan earphone-nya disediain juga, kayak gini. Ditambah lagi kita juga dikasih 2 buah bantal ya. Ini bantal utama, kalau ini sih biasanya saya gunakan untuk pengganti guling seperti itu. Coba rebahan. Nah, untuk saya pribadi sih nggak ada masalah ya. Dengan tinggi 178 cm, ini bisa leluasa. Tuh. Oh iya teman-teman, satu hal lagi ya, saya mau menyampaikan bahwa aturan di tab kapsul ini, buat teman-teman nggak boleh makan di dalam kapsul ya, karena bisa membuat kamarnya ini kotor. Jadi kalau misalkan mau makan itu di bawah ya, di kafetaria. Kalau nggak juga teman-teman bisa keliling-keliling di sekitaran sini. Ada beberapa warung yang lumayan terkenal dengan harga murah dan juga makanannya yang enak. Ada juga mall yang jaraknya nggak jauh dari sini. Mungkin teman-teman segitu aja ya untuk review fasilitas yang ada di Hotel Tab Kapsul Jalan Kayon ini. Nah, by the way, saya itu udah lumayan sering ya nginep di sini dikarenakan memang lokasinya yang sangat strategis dekat dengan stasiun Surabaya Gubeng, hanya sekitar 350 meteran aja, dan mungkin nggak lebih dari 10 menit ya untuk jalan kaki. Ditambah lagi juga harganya yang murah, ditambah fasilitasnya yang menurut saya lengkap banget, itu worth it ya, daripada harus menyewa sebuah kamar dengan harga 200.000, 300.000 atau bahkan lebih. Untuk saya pribadi, saya cukup sih beristirahat di Hotel Tab Kapsul ini. Dan juga teman-teman, saya ini tidak ada unsur endorse atau apapun ya. Ini hanya pengalaman saya pribadi yang udah sering nginep di sini. Ditambah lagi, semoga informasi ini juga bermanfaat buat teman-teman yang memang mau ke Surabaya, membutuhkan referensi penginapan yang murah dan juga nyaman seperti itu. Oke teman-teman,
teman-teman, sekarang ini udah jam 5 pagi dan kereta saya jam setengah 6 pagi. Jadi saya sekarang mau check out. Saya juga harus buru-buru jalan ke stasiun ya, karena waktunya nggak lama, sekitar 30 menit lagi keretanya bakal berangkat. Dan pastikan meninggalkan kapsul itu dalam keadaan bersih supaya nggak kena denda seperti itu. Ya, saya baru beres check out dan sekarang ini pas ya jam 5 pagi. Sekarang saya mau jalan ke stasiun Surabaya Gubeng Lama. Paling cuman sekitaran 5-7 menitan ya. Nah, sekarang saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng, pintu keberangkatan bangunan lama. Kita langsung aja boarding ya, supaya nggak buru-buru ke kereta. Sekarang saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Gubeng, sudah melakukan proses boarding, dan juga teman-teman, perjalanan dari Surabaya menuju Banyuwangi ini dengan kereta api Probowangi akan ditempuh dalam waktu 7 jam pas ya. Tepatnya sekarang ini saya mau ke stasiun Ketapang, yang dimana stasiun Ketapang adalah ujung stasiun di timur Pulau Jawa, seperti itu. Nah, kereta api Probowangi diberangkatkan pada pukul 5.30 dan diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Ketapang Banyuwangi itu sekitaran pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kereta api Probowangi yang saya naiki akan masuk di jalur 5 ya. Tepatnya ini rangkaian keretanya. Untuk lokomotifnya sendiri adalah CC 201-8354 milik Dipo Induk Jember ya. Nanti kalau keretanya udah stabling kita baru boleh masuk teman-teman. Sekarang saya ini akan duduk di kereta 6, di kereta paling belakang. Ini kereta 1 ya, urutannya sampai dengan ke belakang itu berurutan. Sekarang kereta yang saya naiki sudah tiba di stasiun Waru, dan di Waru ini akan ada yang bergabung dengan perjalanan saya, yaitu Pak Rinto di YouTube channel Mikael Rinto. Banyak ternyata ya yang naik kereta Probowangi dari Waru ini. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 6.54 menit dan perjalanan kereta saya sekarang sudah tiba di stasiun Pasuruan ya. By the way teman-teman, saya itu naik kereta api Probowangi, harga tiketnya 56.000 aja untuk rute dari Surabaya sampai dengan ke Ketapang Banyuwangi ya. Ini kereta termurah di lintas jalur Surabaya Banyuwangi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.50 menit dan perjalanan kereta yang saya naiki telah tiba di stasiun Jember, yang artinya ini itu bisa dibilang salah satu kota besar ya yang ada di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya mengarah ke Banyuwangi. Nah teman-teman, stasiun Jember juga menjadi salah satu pemberhentian dengan penumpang terbanyak dari kereta api Probowangi. Selain banyak penumpang yang turun, banyak juga loh penumpang yang naik ke arah Banyuwangi sana. Jadi untuk harga tiket dari Surabaya menuju Jember itu beda ya, hanya 29.000 saja. Dari Jember menuju Banyuwangi 29.000 juga, tapi kalau untuk full trip itu 58.000. Oke teman-teman, kereta api Probowangi ini adalah kereta api kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Nah, untuk kereta api Probowangi sendiri adalah salah satu kereta yang menjadi primadona warga karena memang harga tiketnya yang murah, dikarenakan kereta ini juga disubsidi oleh pemerintah. Ditambah lagi, kalau naik kereta api dari Bandung menuju ke Banyuwangi, kita bisa melihat pemandangan indah, terutama setelah kereta api itu diberangkatkan dari stasiun Jember menuju ke arah Banyuwangi. Keren-keren banget sih, banyak pegunungan, hamparan sawah, hutan, sampai dengan perkebunan. Yang dimana kalau kita naik pesawat itu nggak bisa merasakan enaknya lihat pemandangan seindah ini gitu loh. Kalau di pesawat memang pemandangannya indah, tapi kita hanya bisa melihat view dari atas dan nggak bisa melihat di bawah ini ada apa aja, seperti itu. Itulah kenapa ya udah beberapa kali
kali saya naik kereta api dari Bandung, dari Jakarta ke arah Banyuwangi. Nah, buat teman-teman juga yang memang naik kereta api ke Banyuwangi, kalau semisal niatnya liburan, tinggal nyebrang, menambah biaya kurang lebih sekitar 70 ribuan, itu udah bisa sampai Bali, sampai Denpasar. Mantep sih. Kita lanjut perjalanannya sampai dengan nanti ke stasiun Ketapang. Waktu tempuh dari Bandung menuju ke Banyuwangi bisa dibilang membutuhkan waktu yang lumayan panjang, lebih dari 1 hari, tapi untuk penikmat perjalanan seperti saya, mungkin ada juga ya penikmat perjalanan seperti teman-teman yang lain, ini pasti worth it banget kok, karena memang di perjalanan itu kita nggak akan pernah bosen. Ditambah lagi untuk jalur lintasan dari Surabaya menuju ke Banyuwangi juga melintasi jalur-jalur ekstrim. Namun, untuk jalur Banyuwangi ini bisa dibilang kita juga membelah hutan seperti itu ya. Dan ya, seperti inilah kira-kira. Ya, sekarang kereta api yang saya naiki sudah tiba di tujuan akhir, stasiun Ketapang, yang menjadi tujuan saya pada perjalanan kali ini, teman-teman. Nah, dari Ketapang ini, saya rencananya bakal menginap 1 malam di hotel, dan nanti saya akan ajak teman-teman untuk ke hotelnya ya, dan kita lihat view-nya kayak gimana. Nah, teman-teman, sebagai informasi juga bahwa stasiun Ketapang ini adalah stasiun di ujung timur Pulau Jawa. Kesana itu udah nggak ada stasiun lagi ya, namun masih ada rel segitiga pembalik, di mana relnya itu membentuk cabang segitiga, dan rel yang segitiga itu difungsikan juga sebagai tempat untuk memutar lokomotif seperti itu ya. Oke, setelah menempuh waktu perjalanan sekitaran 7 jam dari Surabaya ke Banyuwangi, sekarang saya udah berada di kamar hotel. Ini itu namanya Grand Hill, teman-teman. Nah, saya menemukan Hotel Grand Hill ini di tiket.com seharga Rp192.000, dan menurut saya pas pertama kali masuk ke kamarnya ini amaze banget ya. Harga di bawah 200.000 tapi kamarnya senyaman ini, dan juga teman-teman bisa lihat view di belakang saya itu langsung ke laut loh. Ini gila sih. Cocok banget tempat ini tuh untuk staycation, untuk memang benar-benar menikmati waktu liburan. Misalkan bersama kawan, bersama pasangan yang udah sah, kayak gitu. Ini benar-benar keren sih. Kita lihat ya. Teman-teman, by the way, di sini itu ada meja seperti itu. Ada 2 kursi juga. 2 bedroom. Kamarnya luas loh untuk harga 200.000. Lalu yang pasti ada pendingin ruangan, ada AC sebelah sini. Karena Banyuwangi ini panas banget ya. Ditambah lagi ada televisi untuk hiburan sebelah sini. Dan ada kaca yang lumayan luas juga. Ditambah lagi ada kamar mandi di dalam ya. Nah, kamar mandinya seperti ini. Ada kamar mandi basah, ada kamar mandi kering untuk buang air. Ditambah lagi di sini itu ada lemari. Kita juga dapat handuk 2, seperti itu. Ini oke banget sih, harga 200.000 loh. Parah, saya pertama kalinya ke hotel seharga 200.000 dan fasilitasnya sebagus ini. Kita juga dikasih 2 air mineral, lumayan. Seperti itulah kira-kira saya mau menikmati waktu-waktu di Banyuwangi, ingin menikmati waktu-waktu liburan seperti itu. Jadi nggak akan banyak ngevlog, mungkin nanti kalau ada info-info yang penting, saya bakal videokan ya. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya udah ada di cafe ya. Kafenya itu berlokasi di atas penginapan saya. Namanya ini 3B ya, jadi 3B gitu. Nah, kalau tempat saya nginep itu di Grand Hill, ada di bagian bawah. Grand Hill juga sebenarnya ada kafenya, cuman yang kelihatan view-nya lebih keren itu di 3B ini ya. Kalau saya lihat di travel agent itu harga 3B ada di kisaran harga 275 sampai dengan 500 ribuan. Sama sih kayak tempat penginapan saya pun kalau OTS itu 300 ribuan ya kenanya. Tapi berhubung saya pesennya di travel agent, saya dapat harga 192.000 dan itu masuknya murah banget ya untuk fasilitas sebanyak itu. Ditambah lagi ini tempat kafenya itu cozy banget. Teman-teman bisa lihat nih ke lingkungan sekitar sini. Ini tuh view-nya bener-bener keren. Kita dapat view
lautan dan kita juga dapat view gunung. Ditambah lagi untuk tempat makannya menurut saya enak banget gitu loh. Enak dari segi suasana, makanannya juga lumayan enak. Ditambah lagi harga dari makanan menurut saya standar ya. Yang namanya cafe dibilang murah sih enggak, tapi rate-nya itu tadi ada di harga 20 sampai 50 ribu. By the way, saya pesen udang crispy, itu harganya 50 ribu, tadi porsinya lumayan banyak, ini kenyang juga. Ditambah lagi ada dessert, namanya itu pisang goreng pakai parutan keju sama susu coklat, harganya 17 ribu. Untuk minumannya sendiri saya susu Milo yang pakai es, itu harganya 10 ribuan. Dan ada juga cemilan-cemilan lainnya, menunya lumayan bervariatif. Jadi buat teman-teman yang memang lagi ada rencana liburan ke Banyuwangi, saya juga bisa merekomendasikan salah satu tempat ini ya, yaitu di Grand Hill Hotel dan juga kafenya di 3B ya. Sebagai informasi juga, Banyuwangi memiliki beberapa tempat wisata yang menarik. Tapi untuk saya saat itu nggak sampai explore tempat wisata dulu, karena memang waktunya yang terbatas. Mungkin next time lah ya. Dan untuk jalan-jalan saya di Banyuwangi saat itu bisa dibilang diam di tempat. Atau bahasa anak muda, anak gaul zaman sekarang itu bilangnya staycation. Oke teman-teman, jadi untuk seharian ini di Banyuwangi menyenangkan sekali. Kamarnya nyaman. Terus saya udah nggak sabar banget view nanti pagi kayak gimana. Semoga cerah ya. Itu aja sih untuk hari ini. Kita lanjut videonya besok. Kita besok mau lanjut ke Kali Baru. Jadi sekarang ini mesti cepat-cepat istirahat. Keseruan liburan di Banyuwangi belum selesai. Pastikan teman-teman menunggu video berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan ke akhir. Jangan lupa di like apabila teman-teman suka, di share juga apabila teman-teman rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!